Oke, kita ngomongin love scam atau penipuan modus asmara ya. Jadi ternyata masih banyak banget loh yang kena tipu. Tak kira ini zaman dulu aja, ternyata masih banyak banget yang kena tipu. Saya bikin video di TikTok 2 bulan yang lalu itu ternyata yang komen kena tipu love scam ini macem-macem, banyak sekali dari jutaan sampai puluhan juta gitu. Jadi modusnya juga macem-macem gitu loh. Tiba-tiba kenalan secara online gitu ya. Pas kenalan ternyata ada yang mengaku nih jadi polisi yang ganteng tugas luar pulau, atau mengaku ada cowok ganteng bekerja di pelayaran gitu, atau ada yang mengaku lagi misalnya bule sukses gitu, kemudian pengen kenalan, kenal lebih dekat sama orang Indonesia gitu, macam-macam modusnya. Dan nanti kena tipunya pun juga macam-macam modusnya gitu loh. Misalnya ada yang ngaku kenalan dengan bule, baru beberapa saat si bule sudah menyatakan cintanya gitu loh. Nah, yang orang Indonesia ini, cewek Indonesia ini kan seneng banget. Kemudian apalagi si bule ini ngomong mau ngirim hadiah, hadiah yang di dalamnya ada hadiah yang mewah gitu. Kemudian ada uang juga di dalam paketnya itu. Kemudian modusnya apa? Ujung-ujungnya setelah bule ini mengaku, sekali lagi ya, mengaku mengirimkan paket ya, kemudian ngasih nomor resi palsu dan sebagainya, itu tiba-tiba ada orang dari ekspedisi atau orang ada dari mengaku dari bea cukai dan sebagainya itu kemudian menghubungi si korban ini gitu loh, bilang ini ada kiriman paket, ini harus bayar pajak bea cukai misalnya, atau dari pihak pihak ekspedisi ini harus ada asuransinya, atau dari pihak kepolisian ini barang ilegal, ini harus ditebus dan sebagainya. Lah kita yang panik gitu, kemudian karena udah saking sayangnya sama si bule ini ya manut aja kita transfer sejumlah uang. Nah, kemudian ujung-ujungnya apa ya? Uang kita hilang, ternyata terindikasi penipuan gitu. Atau misalnya ada orang yang mengaku kerja di pelayaran gitu, sekarang lagi di laut gitu ya. Kemudian ngomong, ini aku gajiku besar, misalnya sekian puluh juta atau sekian ratus juta gitu. Tapi ini baru dibayarkan kalau aku udah mendarat gitu. Sementara ini aku masih di laut lepas gitu. Dan aku butuh duit sekarang. Alasannya macam-macam lah, buat ini, buat itu gitu. Nanti setelah saya mendarat, nanti kita ketemuan, tak ganti uangnya karena gajiku besar, kemudian kita menikah dan lain-lain. Nah, akhirnya cewek yang kesengsem ini kan ya kena rayuannya juga, transferlah sejumlah uang. Ujung-ujungnya apa? Penipuan gitu. Ada lagi yang kenalan sama bule gitu, kemudian tiba-tiba, ini saya udah cinta kamu, ini sebagai bukti cinta saya kasih password dan login e-banking saya, internet banking saya. Kemudian kita langsung login, wah saldonya ada puluhan juta dolar gitu. Wah kita kan seneng, wah berarti kita kenalan sama bule yang kaya ini kan gitu kan ya. Karena pas kita login di e-bankingnya itu ada puluhan juta dolar gitu. Padahal itu ya website abal-abal, website buatan penipu. Jadi buka link yang dikasih itu website buatan mereka, mau dikasih nolnya 10, 20, 30 ya terserah, suka-suka mereka lah. Kemudian modusnya apa? Ini biar bisa dijadikan rupiah harus dikonversi. Kita harus transfer sejumlah uang untuk biaya admin konversi sehingga uang dolar yang jutaan dolar itu bisa menjadi uang rupiah. Nah, kita yang wis kadung seweneng ya, seweneng, wah ini aku mau jadi calon istri orang kaya ini ya, transfer aja ya. Ujung-ujungnya apa? Penipuan gitu loh. Ada lagi yang wah ini lebih ekstrim ini. Nanti kenalan kemudian kita dimintain karena sayang sayang gitu ya, kita dimintain foto vulgar kita dimintain video yang vulgar dari kita, yang ujung-ujungnya apa? Kita diperas kalau misalnya foto itu, video itu nggak mau saya sebarkan gitu kata penipu, maka Anda harus kirim sejumlah uang. Nah ini banyak korbannya gitu loh. Makanya hati-hati ya kan, ya pakai logika, pakai nalar aja lah. Masa sih mungkin gitu loh. Masa sih mungkin ada bule yang ganteng ya, kemudian kaya, punya uang puluhan juta dolar gitu, kemudian tiba-tiba kenalan online sama kita yang usianya di atasnya bule itu jauh gitu ya, kemudian bulenya langsung jatuh cinta, langsung mengungkapkan cinta, langsung ngasih password e-banking yang nilainya miliaran gitu. Apa ya mungkin gitu loh. Atau mungkin kita kenalan sama orang yang pelayar yang ganteng, atau pengusaha batu bara, pengusaha tambang yang ganteng gitu, yang uangnya katanya ada miliaran di darat gitu, tapi ujung-ujungnya kita diminta transfer gitu. Apa ya mungkin gitu loh. Mbak ya dipikir secara logika gitu loh, susah loh menjelaskan, menyadarkan orang-orang
Yang terkena love scam ini susahnya minta ampun. Malah kita kalau ngomong kita yang dikira iri sama mereka. Itu susahnya. Jadi pas dibilangin hati-hati Bu, hati-hati Mak, hati-hati Nek. Yang banyak bahkan ada yang usia di atas 50 yang kena itu juga ada ya. Hati-hati nenek gitu. Maaf, mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan tapi susahnya minta ampun. Malah dikira kita itu iri. Kita itu dengki karena kita dapat kenalan yang jauh lebih muda, ganteng dan kaya sehingga orang-orang yang mengingatkan itu iri gitu ya. Jadi waspada dan hati-hati.